Bapak-bapak, khususnya panginten agenda pengurus Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Cianjur, sareng kegiatan-kegiatan khususnya sehari-hari kurang dilaksanakan, ada teman-teman ibadah di tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan, tidak sesuai gitu, sarang syariat ketika menyusun undang-undang dasar itu kan, jujur itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pertama itu kan, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, perkara yang bisa menyatakan dengan ini kemerdekaannya itu sebetulnya adalah Islam. Kalau di Indonesia mulai pergerakan perjuangan untuk menentang penjajahan itu adalah muncul dari pemikiran-pemikiran syariat Islam, di mana pemuda waktu itu memang sudah ada perhimpunan yang disebut Young Islam itu. Jongjapa. Awalnya Jongjapa. Nah, karena waktu itu Jongjapa masih bersifat umum dan memang masih didominasi oleh seorang pastor yang masih ini, sehingga walaupun waktu itu ketuanya adalah dari kita, pemuda SI asli waktu itu, Syamsul Rijal. Maka Pak Haji Agus Salim di satu waktu, satu malam, kebetulan malam waktu itu malam sunyi, kemudian memanggil Syamsul Rijal, karena sekarang ini tidak hanya waktu itu mungkinnya penjajahan yang jelas adalah Belanda, kemudian ternyata ada orang-orang lain juga yang merusak dari dalam. Perlulah ini berdiri kita sendiri, maka muncullah Young Islam dan ketuanya Syamsul Rijal. Pemikiran Kiai Haji Agus Salim supaya SI ini ada regenerasi, maka didirikanlah Pemuda Muslim Indonesia. SI ini tidak fanatis pemikiran, tidak fanatis organisasi. SI itu namun bahasa saya nama moderat, terbuka dengan siapapun kecuali satu ideologi. Jadi tidak bisa, akidah tidak bisa juga. Tapi ketika pemikiran sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan sebagainya terbuka, itulah SI. Bicara ekonomi tadi sudah jelas. Ini sejarah bukan tapi nampaknya bukan bertentangan ini, tapi memang kenyataan seperti itu. Kita kenal kalau di sekolah mah bapak ekonomi, bapak koperasi itu sih. Muhammad Hatta ya? Muhammad Hatta. Padahal bapak koperasi itulah sekolah Minato gitu kan. Kan yang pertama kali meletakkan dasar koperasi itu Pak Cokro. Dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu oleh pemuda-pemuda Muslim. Sekolah formal yang pertama itu yang mendirikan adalah Syarikat Islam Indonesia. Ini sejarah fakta dan saya punya buktinya bahwa pendiri-pendiri organisasi yang ada di Indonesia khususnya keislaman itu berangkat dari SI juga. Contoh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebelum mendirikan Muhammadiyah dia adalah anggota SI, dan dengan beberapa orang tim diutus ke Cianjur. Dalam sejarah yang saya temukan tahun 1914 itu datang ke Cianjur dan menikahi orang Cianjur. Tepatnya di Kawasan. Dan ternyata dalam sejarah tidak ada juga yang menyangkal bahwa SI pertama kali Cianjur itu datang timnya Kiai Ahmad Dahlan, kemudian juga yang lainnya saya lupa lagi namanya. Yang dia temui itu adalah tokoh Cianjur,
ulama Cianjur yang mungkin padahal di Cianjur banyak ulama waktu itu, tapi yang dia pilih satu waktu itu yaitu Muhammad Kiai Haji Muhammad Nuh yang gambarnya di belakang saya. Nah ini yang pertama kali menerima SI di Kabupaten Cianjur, tepatnya 1914. Setelahnya ada pertemuan Kongres 1913 kalau tidak salah itu 1913 di Jogja. Kemudian 1914 ke sini menemui Muhammad Nuh, berdirilah SI Cianjur. Dan Muhammad Nuh tidak lama karena umur dan memang keilmuannya mungkin sehingga diturunkan lagi ke putranya yaitu Abdullah, yaitu yang kita kenal Kiai Haji Abdullah bin Nuh ayeuna jarana Tidamal. Pokoknya itu pengganti ketua SI setelahnya Muhammad Nuh, dan Muhammad Nuh diangkat oleh Pak Cokro itu sebagai penasehat Syarikat Islam Pusat. Ya waktu itu kan pusat itu namanya CSI ya, CSI Sentral Syarikat Islam, CSI Sentral Syarikat Islam. Nah Cianjur berarti punya sejarah tersendiri karena berangkat dari Cianjur ini merebak juga kesananya ke Sukabumi, ke Garut dan sekitar wilayah ini. Jadi awalnya seperti itu. Tepatnya waktu itu kalau tidak salah dalam sejarah itu basis pertama memang yang ditempati oleh timnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah daerah Ciranjang. Nah, mungkin makanya ini saya percaya sudah Ciranjang. Kemudian bahkan lama sebetulnya di sini. Dan tepat 1916 Pak Cokro ke sini datang karena apa? Karena waktu itu akan ada pertemuan di Bandung. Oh maaf, 1926 ada pertemuan di Bandung untuk merumuskan siapa yang berangkat ke waktu itu ke Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia mengadakan Kongres Khilafah waktu itu. Karena tahun 1924 secara hierarki formal runtuh Khilafah Islam yang dipimpin oleh tadi Bani Utsman di Turki itu pada tahun 1922 sebetulnya, tapi runtuh total itu 1924 ya. Kemudian ada pemikiran-pemikiran untuk mendirikan lagi Khilafah. Nah, ini perlu ada kongres perwakilan-perwakilan ulama-ulama dari seluruh negara yang ternyata ketika Indonesia itu yang dipilih adalah diantaranya Pak Cokro. Awalnya ketika tas 1925 itu ada pertemuan dulu, kemudian yang akan diberangkatkan 3 orang, tetapi tidak jadi waktu itu. Asalnya mau diberangkatkan 3 orang. Ya diantaranya Kiai Haji Fahrudin itu dari Muhammadiyah, kemudian dari SI ini apa Suryo Pranoto, kemudian dari kalangan tradisional NU namanya, kamu kan berdiri NU belum Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tapi waktu itu kan belum berdiri, NU belum berdiri. Waktu itu belum berdiri. Nah, karena tidak jadi waktu itu karena entah apalah mungkin sehingga diundur mengadakan lagi pertemuan. Diundur itu maksudnya di sana yang Saudi Arabia tidak jadi. Jadi diundur waktunya. Nah, kita untuk tokoh-tokoh umat Islam waktu itu kembali berkumpul siapa yang akan berangkat ke sana. Yang pada akhirnya 2 orang, yaitu Pak Kiai Haji Sukraminoto, kemudian dari Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur dia berangkat. Nah, ini juga memang ada sejarah ini ya. Nah, sebelum diadakan waktu itu di Bandung siapa yang berangkat untuk kongres perwakilan dari Indonesia itu dirumuskan dulu
di Cianjur pada tahun 1925, tepat di sini, tepatnya di sini tepatnya. Jadi, nah waktu itulah Pak Cokro datang ke sini, kemudian Pak Cokro jalan-jalan bahkan ke daerah selatan, masuk tadi Jati, kemudian melihat ini juga perkebunan teh di mana bangunnya gede, ya gede. Itu Pak Cokro suka, karena beberapa hari waktu itu, kalau tidak salah 5 hari sempat jalan-jalan, memang lebih lama di Ciranjang, dia lebih lama di Ciranjang, tidurnya di sana. Nah, tapi tempat pertemuannya di sini tepatnya waktu itu. Jadi ya inilah sejarah kembali. Tapi ya dasar karena memang kita dilatih untuk apa ya? Ya itulah, ini apa namanya, prinsip yang sangat sederhana, tetapi maknanya dalam, dan ketika itu dilakukan pengaruh sangat besar. Itulah SI yang disebut dengan trilogi dari Pak Cokro. Itu kan Pak Kiai Haji Agus Salim juga ketika waktu itu bingung dengan adanya dualisme karena ada pengaruh dari Snapchat, ISDV itu yang berhaluan komunis ya. Nah, ini harus bagaimana? Maka keluarlah itu trilogi itu. Jadi dalam hal tauhid memang harus bersih, artinya tidak terkontaminasi oleh apapun. Dalam ini juga harus direalisasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bersih-bersih tahu itu seperti apa? Ya ulang melenceng. Ketua pemuda sekarang Ervan itu pernah ada penelitian lah, ternyata orang-orang yang intelektualnya bagus, oke, mangga lamun bicara tentang organisasi, itu orang SI ternyata yang intelektualnya, keilmuannya, coba ya. Walaupun memang sekarang kelihatannya karena memang dipandang sebetulnya itu mah hanya sekilas ya, bahwa sekarang organisasi Islam terbesar itu pertama NU, yang kedua Muhammadiyah dan sebagainya. Sebetulnya yang paling besar dan sih. Cuma saya tidak pernah memperlihatkan kesombong gitu. Tawasu, senyap. Nah, kembali tadi sejarahnya SI, perkembangan SI di Cianjur itu ternyata luar biasa. Dan sampai Pak Ahmad Dahlan mempunyai istri dan punya anak di Cianjur itu di undang-undang di Palu Muhammadiyah. Pak Ahmad Dahlan di mana Cina keturunan dan sebagainya. Itu waktu itu dia sebagai SI. Nah, kemudian perjalanan kaitan dengan pemuda muslimin ketika tadi bangkitnya perjuangan secara fisik, dan memang ini adalah memerlukan tenaga yang kuat, memerlukan energi gitu ya, yang betul-betul biasanya kan yang punya sifat seperti itu namanya pemuda. Kalau orang tua kan lebih bijak, orang tua biasanya lebih bijak, kayaknya pemuda bakal jadi bijak gitu kan. Tapi harus ditempatkan proses dulu. Dan ewa kalau pemuda cici kalem gitu, agak support lain dan muda. Hanya subhan jauh di jalur gajah. Pemuda hari ini tak mungkin hari esok. Tapi harus penuh dulu dengan pengalaman dan sebagainya. Jadi wajar ketika pemuda tadi wah masih semangat dan sebagainya. Dengan orang tua juga. Nah ini jangan sampai akan saya generasi penerus dia ya tidak juga, karena kan ketika bagaimana kita menghadapi itu kan tidak hanya satu pemikiran atau satu gerakan atau satu sikap orang tua juga ini tidak boleh lengah gitu seperti apa. Nah, makanya ini juga kemarin nanti sampai sejauh mana nanti juga SI kita ini juga membangkitkan sebagainya.
Aja apa terus percaturan aja generasi penerus tentang pemuda muslim teh. Ketika ada regenerasi teh sudah ini siapkan. Kebetulan abdi salah satu tim penyusun sejarah Cianjur gitu. Itu beberapa orang tim teh masih kita nyusun sejarah Cianjur. Dan ternyata memang ketika bicara masalah sejarah Cianjur tidak bisa dipisahkan dengan tadi teh Aliana dan dengan SI-nya. Pasti. Karena organisasi pertama di Cianjur juga ya sih. Iya. Ya. Jadi setelahnya pemerintahan dalam Arya Wiratamu sampai Arya Wiratamu 5 kemudian dilanjutkan dengan ini peranan SI ini sangat besar. Dan Muhammad Nuh ini adalah cucu dari Kiai Haji Muhyiddin, itu Arya Wiratamu Datar 5. Dan Cianjur sampai 5 Bu. 5. Arya Wiratamu Datar 6 itu di Bogor. Maaf 6 sampai 6 dan Muhyiddin itu sampai 6. Arya Wiratamu Datar 7 itu Bogor. Jadi dalam di Bogor, jadi Bupati Bogor. Arya Wiratamu Datar 8 Garut. Dulu Sukabumi itu termasuk Cianjur. Itu wilayah Cianjur. Nah, memang Cianjur pernah diaku, tapi pada kenyataannya tidak. Bahwa Cianjur ini adalah salah satu bagian dari Mataram. Sultan Agung itu Mataram. Tetapi tidak pernah sebetulnya karena waktu itu Asram Wiramanggala mengutus adiknya Asram Manggala itu ke Sultan Agung bukan untuk menyerahkan Cianjur, tapi justru jadi saudara. Maka Sultan Mataram, Sultan Agung menganggap saudara sehingga memberikan kuda. Karena ini kuda pemberian untuk kakaknya, adiknya ini tidak berani untuk menungganginya di sana sampai kadir. Jadilah budaya kuda kosong. Sejarah itu. Ya, jadilah budaya kuda kosong itu seperti itu awalnya. Nah, kalau nanti bicara saya itu juga panjang lebar. Saya ingin menyimpulkan begini, bahwa SI itu adalah organisasi terbesar dan sekaligus salah satu yang terpenting dalam sejarah. Kalau orang bicara sejarah Indonesia, itu sejarah SI. Kalau bicara sejarah Cianjur, itu Aliana Pak Punten. Karena di Aliana inilah pertama kali berjuang kaitan dengan SI juga. Kaitan dengan SI juga. Bicara tentang Indonesia, kalau tidak tahu sejarah SI, diragukan kan? Ke Indonesia. Betul, bukan aku. Sudah jelas. Organisasi pertama mengakui semua bahwa itu SI. Nah, generasi mudanya, selanjutnya kita punya pemuda muslim. Hebat Pak, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan hari ini akan terasa juga di hari esok akan lebih baik. Amin. Dan pengalaman yang lama ketika kenapa SI pernah juga misalkan ada gejolak perpecahan dan sebagainya, juga harus dijadikan pelajaran bagi kita bagaimana untuk itu. Nah, insya Allah nanti mungkin lebih dalamnya kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Dan saya juga punya film dokumenter SI, tadinya mau nanti Pak pada saat kaderisasi. Nah, itu perlu diingat, kita perlihatkan. Itu saja mungkin yang pilih ayatnya pada kalau bisa saya jawab, tidak bisa di PR kan. Itu benernya. Apunten, kita kakiranana kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.